Sejenak kuhentikan gerakan menyuapkan sesendok mie goreng ke mulutku. Aku kemudian menoleh ke arah suara tersebut. Terlihat Amira sedang bercerita dengan Dea, Indah dan Rify di meja belakang. Setelah tahu bahwa si pembual itulah yang sedang bercerita, aku melanjutkan laju sendok dan melahap mie goreng yang ada di atasnya. Serius, Mir? Aku mendengar Dea berkomentar. Serius, Dek? Amira, ia menjawab dengan nada yang meyakinkan. Terus setelah itu lo ngapain? Kali ini sepertinya Indah yang merasa penasaran dengan cerita si pembual itu. Gue sempat terkejut dan menghentikan motor sebentar. Setelah itu gue coba untuk tenang dan pura-pura nggak lihat tuh setan. Jawab Mira. Kalau gue kayaknya bakal ngacir tuh, Mir. Ujar Rify. Nah, itu antisipasi yang salah, Vi. Setan tuh senang banget kalau orang yang ditakutinya lari terbirit-birit. Apalagi nyampe kencing di celana. Harusnya lo woles aja. Ujar Mira. Sementara itu aku yang tiba-tiba kehilangan selera makan langsung beranjak dari kursi. Aku kemudian berjalan meninggalkan kantin sembari berkata, "Membual aja terus," ujarku. Sekilas, aku melihat Amira menatap tajam ke arahku. "Maksud lo apa, Re?" ujar Mira. "Oh, bisa dengar suara manusia juga ternyata. Gue kira orang yang punya sixth sense itu cuma bisa ngeliat setan doang," ujarku. Sementara wajah Amira terlihat memerah. Mata membuka lebih lebar, dan aku menyimpulkan dia sedang menahan emosinya. "Kalau nggak pernah lihat hantu yang nggak usah sirik gitu," balasnya ketus. Aku hanya tersenyum sinis. Hantu itu nggak ada. Lagian kalaupun ada, dia nggak akan pernah berani muncul di hadapan gue, jawabku. "Jangan sesumbar lo, Re," ujar Amira. Sedangkan aku berlalu meninggalkan si pembual dan pengikut-pengikutnya itu. Namaku Renita, seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta di Bandung. Dan satu hal yang orang-orang harus tahu tentang diriku, aku tidak pernah percaya dengan adanya pocong, kunti, genderuwo, dan berbagai jenis hantu lainnya. Lagi pula, bagaimana bisa percaya mereka ada kalau selama 21 tahun aku hidup tidak sekalipun pernah bertemu dengan makhluk gaib? Dan bagiku hantu adalah sesuatu yang fiktif, tidak nyata dan tidak ada. Namun, ini bertolak belakang dengan apa yang diyakini Amira, teman sekelasku. Dia mengaku memiliki indera keenam, dan dia bisa melihat makhluk-makhluk halus di sekelilingnya. Amira seringkali menceritakan berbagai macam makhluk halus yang pernah dilihatnya. Mulai dari hantu perempuan penunggu rumahnya, hantu Belanda yang sering berkeliaran di kampus, hingga hantu badan separuh hanya perut sampai kaki di Jalan Jenderal Sudirman. Dari ocehannya terdengar seolah-olah dia sudah pernah bertemu semua jenis hantu di berbagai tempat angker di Bandung.
Dan siapapun yang mendengar cerita-ceritanya soal penampakan di banyak lokasi, pasti akan membuat orang berpikir bahwa di mana-mana memang ada hantu. Namun, apakah aku percaya? Tentu saja tidak. Aku selalu menganggap bahwa cerita-ceritanya itu adalah sebuah karangan saja. Lagi pula siapapun pasti bisa berhayal seperti itu. Dan lagi pula, Amira tidak pernah memberi bukti bahwa dia memang benar-benar melihat penampakan itu. Ketika aku memintanya untuk menantang hantu di sebuah tempat menyeramkan, dia malah berkata, "Hantu itu bukan untuk ditantang, Re. Kita nggak bisa seenaknya seperti itu. Jika memang dia nggak mau menunjukkan wujudnya, ya jangan dipaksa. Nanti mereka marah dan malah mengganggu kita," ujarnya saat itu. Sontak, saat itu aku tertawa mendengarnya. Alasan itu sangat cocok untuk dijadikan alibi sehingga aku semakin yakin bahwa cerita-cerita hantu yang diungkapkan Amira itu bohong. Namun herannya banyak sekali teman kampusku yang percaya dengan cerita-ceritanya. Bahkan mereka menanti-nanti cerita Amira, agar mereka jadi lebih peka dan waspada terhadap makhluk-makhluk gaib. Katanya, mungkin Amira telah sukses membodohi mereka dengan ketakutan semut terhadap tempat-tempat gelap, kosong dan sepi. Menyedihkan. Namun, tidak bisa kupungkiri bahwa Amira memang storyteller yang hebat. Beberapa kali saat dosen belum datang, aku memperhatikan Amira yang sedang bercerita di depan teman-teman yang mengerumuninya. Nampak, Amira bercerita dengan mimik muka dan intonasi yang pas sehingga tidak membuat pendengarnya merasa bosan. Dan benar, aku mengakui ada satu cerita Amira yang membuatku merasa tertarik dengan tempat yang katanya berhantu itu. Sebuah taman makam pahlawan yang terletak tidak jauh dari kampusku. Katanya, dia sering sekali melihat arwah-arwah pahlawan bergentayangan di sana, menampakkan diri pada beberapa pengendara yang melewati daerah tersebut. Saat itu, dengan nada meledek aku pun lantas bertanya kepadanya, "Apa lo juga pernah lihat arwahnya Dowes Dekera?" Tanya aku waktu itu. Terlihat Amira tercenung. Lalu tidak berapa lama kemudian ia menjawab, "Aku rasa iya, Re. Tapi dia tidak menggangguku. Dia hanya lewat dengan wajah pucat dan tatapan kosong," jawabnya. Aku benar-benar terkejut mendengar jawabannya ditambah dengan raut wajahnya yang serius. Dia tidak menyadari bahwa aku sedang meledeknya. Dan sejak itulah aku merasa ingin membuktikan kebenaran omongan Amira tentang hantu di taman makam pahlawan tersebut. Langit sudah gulita. Aku masih berdiri di depan kelas menunggu hujan reda. Sejak 1 jam lalu awan memang terus meneteskan rintik air yang bisa membuatku basah kuyup jika aku nekat untuk menerobosnya. Ini gara-gara pembimbing skripsiku yang terlambat datang sehingga aku pulang larut malam seperti ini. Tidak berapa lama kemudian ponselku tiba-tiba berdering. Aku membuka resleting tas dan mencarinya. Dan setelah aku temukan, aku segera menekan tombol hijau. "Ma, iya, Renita pulang malam kayaknya. Masih di kampus. Hujannya nggak reda-reda soalnya." "Apa? Orang jahat?" Iya, Renita bakalan hati-hati kok. Oke, sudah dulu ya, Ma," ucapku. Aku mendesah sebal.
Mama masih saja memperlakukan putri tunggalnya ini seperti anak SMP. Telat pulang sedikit saja di telepon. Seharusnya Mama bisa melihat kalau sekarang aku sudah dewasa dan bisa menjaga diri sendiri. Jangankan orang jahat, hantu saja tidak berani nongol di hadapanku. Singkat cerita, setelah hujan reda aku berjalan menuju tempat parkir dan menaiki motorku. Dan setelah melaju kurang lebih 10 menit, tiba-tiba saja motorku oleng. Lantas, aku berhenti di perempatan dan kuperiksa motorku. Dan ternyata bannya bocor. Kuperhatikan sekeliling berharap ada tukang tambal ban. Tapi hanya warung kecil yang terlihat tidak jauh dari tempatku berdiri. Punten Kang, kalau tukang tambal ban terdekat di sekitar sini di mana ya? Tanyaku pada laki-laki penjaga warung kecil itu. Yang paling dekat di sana, Neng, setelah Taman Makam Pahlawan. Penjaga warung itu menunjuk satu arah di sebelah kananku. Dan itu adalah sebuah makam. Sontak, aku tiba-tiba menjadi sangat kesal sekali kepada Amira yang sudah bergosip tentang penampakan-penampakan di Taman Makam Pahlawan itu. Oh, makasih ya Kang, kataku sembari menuntun motor ke arah yang berlawanan dengan jalan menuju rumahku. Menuju Taman Makam Pahlawan. Kampusku memang berada di Jalan Pahlawan melewati Jalan Cikuta. Biasanya untuk pulang aku tinggal belok kanan tanpa perlu melewati pemakaman itu. Namun sayangnya situasiku saat ini memaksaku untuk mencari tukang tambal ban dekat Taman Makam Pahlawan tersebut. Dan kurasa ini adalah cara terbaik daripada aku harus menuntun motor sepanjang jalan hingga ke rumahku di Jalan Pajajaran. Selangkah demi selangkah aku mulai memasuki kawasan yang cukup sepi. Kulihat kiri kanan suasananya seperti kota mati. Nampak pintu-pintu toko pinggir jalan sudah tertutup rapat. Jalan yang kulalui juga hanya diterangi lampu yang temaram. Ditambah cahaya bulan purnama bulat penuh yang aku lihat saat menengadah ke langit. Ini belum memasuki kawasan pemakaman, tapi kakiku sudah mulai bagal. Sementara dinginnya udara di Jalan Cikutra makin menusuk kulit menembus sweater dan kaosku. Tugu Pahlawan sudah terlihat menjulang di sorot lampu-lampu kecil di sekitarnya. Aku pun terus menuntun motorku hingga tiba-tiba ku dengar sebuah entakan kaki yang mirip dengan orang yang sedang latihan baris berbaris. Sontak, aku pun berhenti melangkah kemudian mengarahkan pandanganku ke sekeliling mencari sumber suara itu. Namun aku tidak melihat apapun. Aku pun bergidik, bulu kuduku berdiri. Namun, aku berusaha tidak mempedulikannya. Hingga tidak berapa lama kemudian tiba-tiba seperti ada yang mengganjal ban motorku. Kudorong dengan sekuat tenaga, namun sama sekali tidak bergerak. Motorku terasa sangat berat. Berkali-kali aku berusaha, berkali-kali pula motor ini menolak bergerak. Lantas karena penasaran aku pun kemudian memeriksa bagian bawah motor. Dan benar saja, ada sebuah batu besar berwarna hitam yang menghalanginya. Aku kemudian berusaha menyingkirkan batu tersebut dengan kaki, tapi batu itu tidak beranjak sama sekali. Tidak sabar, aku pun kemudian membungkukkan badanku lalu mencoba mengangkat batu penghalang sialan itu.
batunya berambut? Tanyaku dalam hati. Aku terperanjat ketika memegang batu itu, dan batu itu tiba-tiba berbalik sendiri. Ya Tuhan, itu adalah sebuah kepala, teriakku. Matanya yang memelotot terlihat di sela rambut acak-acakan yang menutupi sebagian wajahnya. Sesaat aku tidak bisa bergerak, bahkan bernapas pun terasa susah. Aku membeku, sesak. Aku tidak ingin melihatnya. Namun, entah mengapa leherku kaku dan mataku terus terbuka seperti ada tangan yang memaksa kedua kelopak mataku agar tetap terbuka. Sementara jantungku berdebar sangat kencang dan debarannya terasa memenuhi kepalaku. Itu cuma halusinasi. Itu cuma halusinasi. Ucapku pelan, dan tidak berapa lama kemudian mataku bisa tertutup. Seolah merapalkan mantra, aku menenangkan diri dan berusaha menguatkan mentalku untuk kembali melihat batu tersebut. Dan benar saja, saat aku kembali membuka mata, batu yang aku pegang hanyalah sebuah batu biasa. Lantas, dengan hati-hati ku pegang batu tersebut. Tuh kan benar, hanya halusinasi saja, gumamku. Seketika aku berpikir jangan-jangan aku mulai terpengaruh cerita-cerita dari Amira. Setelah menyingkirkan batu itu, aku kembali menuntun motor. Jantungku terasa mulai kembali berdetak normal. Dan kini, aku mulai memasuki kawasan pemakaman. Kulihat makam-makam dengan nisan putih berderet rapi. Aku pun terus berjalan. Tetapi rasanya jalan yang kulalui tidak berujung. Panjang sekali. Motorku juga terasa semakin berat, dan karena kelelahan aku kemudian berhenti sejenak. Setelah selesai beristirahat, aku pun berniat untuk menuntun kembali motorku. Namun, tiba-tiba saja hujan gerimis turun. Ya ampun, ini hari apa sih? Kok aku sial banget kayaknya? Kerutuku. Cepat-cepat aku berteduh di depan sebuah toko yang sudah tutup. Lantas, aku pun mengusap wajahku yang basah karena air hujan yang sudah bercampur dengan keringatku sendiri. Kehujanan. Tiba-tiba terdengar suara di sampingku. Aku pun menoleh. Terlihat seorang pria berkumis, bertubuh tinggi dan memakai jas berwarna coklat. Kutaksir usianya sekitar 50 tahunan. Namun ada satu pertanyaan yang menggelayut di kepalaku. Benar, sejak kapan pria itu ada di sini? Karena aku yakin dari tadi tidak ada siapa-siapa di tempat ini. Iya, Pak. Jawabku dengan senyum yang sedikit kupaksakan. Bapak sedang berteduh juga? Tanyaku kemudian. Tidak, rumah saya memang di sini, katanya dengan suara datar. Oh, Bapak pemilik toko ini ya? Tanyaku lagi. Tidak, rumahku di sana, ujarnya sembari menunjuk sebuah tempat. Sontak mataku mengikuti telunjuknya yang mengarah ke pemakaman.
Aku pun sedikit kaget dan kembali bertanya, maksud Bapak? Namun belum sempat kusempurnakan kalimat Bapak itu sudah menghilang. Seketika jantungku mencalus. Refleks, aku pun menyusuri pandanganku ke segala arah. Mana mungkin dia pergi secepat itu sih? Kumamku dalam hati. Mendadak bulu kuduku berdiri. Bulir-bulir keringat menetes dari keningku. Aku kemudian merasakan hawa dingin di punggungku. Tenang, tenang, ujarku. Meski dengan gemetaran aku mencoba mengeluarkan ponsel. Aku kemudian membuka fitur game. Aku melakukannya untuk menenangkan dan menepis rasa takut yang semakin lama semakin menjalar. Baru beberapa menit dimainkan ponselku tiba-tiba mati. Untung saja setelah itu hujan reda. Lantas aku pun bergegas membawa motorku dan kali ini dengan langkah yang dipercepat. Namun, aku merasa ada seseorang yang mengikutiku. Aku menengok ke belakang, tidak ada siapapun. Aku berjalan lagi, dan suara langkah kaki di belakang kembali terdengar. Aku menoleh ke belakang lagi, masih tidak ada siapa-siapa. Namun ketika kembali kuputar kepalaku dan memperhatikan jalan di depan, aku melihat ada dua orang pria berjalan beriringan sembari membawa senapan. Aku tentu saja merasa khawatir atas keselamatan diriku sendiri. Terlihat kedua pria itu semakin mendekat. Wajah mereka semakin terlihat jelas. Astaga, kenapa pelipis mereka berwarna merah? Tunggu, itu bukannya darah? Ujarku sembari menelan ludah. Keringat dingin mengucur, dan kakiku gemetaran. Lantas aku pun mematung seperti hilang kesadaran. Sementara kedua pria itu melewatiku dengan mencipratkan darah yang terus mengalir dari kepala ke wajahnya. Dan walaupun mereka tidak menyentuhku, tetapi tetap saja tubuhku bergetar hebat. Ya Tuhan, apakah mereka hantu? Tanyaku dalam hati. Aku masih membeku ketika sosok lain menghampiriku dengan langkah pincang. Kemudian kulihat tangan dan kepalanya dibalut perban. Lantas, aku pun mencoba merapal doa yang kuhafal. Dia semakin dekat dan menjeringnya ke arahku. Dia kemudian melepaskan tangannya dan melemparkannya ke hadapanku. Sontak, aku menjerit sekeras-kerasnya. Aku berusaha menggerakkan kakiku dan bersyukurnya bisa bergerak. Tanpa pikir panjang aku berlari sekuat tenaga meninggalkan motorku. Aku lantas berlari tanpa tujuan. Yang terpikir olehku adalah segera menghindari kawasan pemakaman ini. Singkat cerita, setelah aku merasa lelah berlari, aku berhenti dan menyadari aku berada di tempat yang sama sekali tidak kukenal. Dengan napas yang masih terengah-engah, aku meraba-raba saku celana mencari ponselku. Aku butuh pertolongan. Ya Tuhan, aku lupa kalau ponselku mati. Rutuku dalam hati. Aku benar-benar putus asa. Hingga tiba-tiba, Neng, kenapa sendirian di sini? Aku terlonjak. Tampak seorang wanita yang sepertinya sebaya dengan ibuku muncul di teras sebuah rumah.
Kuperhatikan wanita itu, dia memakai kebaya dengan rambut yang disanggul. Aku pun merasa heran kenapa malam-malam begini wanita tersebut masih memakai kebaya rapi. Aku dikejar hantu, Bu. Jawabku terbata-bata. Nampak ibu itu mengerutkan keningnya lalu tersenyum. Oh, pantas saja. Sepertinya kamu terlihat kelelahan. Lebih baik kamu mampir dulu ke sini, ujar ibu tersebut. Namun, aku benar-benar tidak berani menghampiri ibu itu. Aku bertanya-tanya kenapa reaksinya hanya ketika aku katakan bahwa aku baru bertemu hantu. Aku pun kemudian curiga, bagaimana jika dia juga hantu? Kamu tidak usah heran dengan dandanan saya ya. Saya memang baru pulang dari acara resepsi pernikahan keponakan saya, ujarnya seolah tahu isi pikiranku. Aku kemudian memasuki pekarangan rumah tersebut dan duduk di kursi yang ada di teras. Ada apa, Bu? Tiba-tiba muncul seorang pria dari dalam rumah. Mungkin dia adalah suami ibu itu. Ini, Pak, ada yang diganggu lagi, ujar sang ibu. Lantas, pria itu pun melirik ke arahku. Oh, masuk ke dalam, Neng, tawarnya. Gak usah, Pak, di sini saja, tolakku halus. Akhirnya pria itu pun menemaniku duduk. Sementara itu istrinya masuk ke dalam dan membawa secangkir teh hangat. Suami istri tersebut lalu menanyakan penampakan-penampakan yang kulihat tadi. Lantas, aku pun menceritakan semuanya. Kalau begitu lebih baik kamu menginap saja di sini. Ini sudah terlalu malam untuk pulang, tawar si ibu berkebaya yang belum ku tahu namanya itu. Tidak usah, Bu. Aku akan menghubungi ayahku supaya beliau menjemputku ke sini. Aku hanya ingin meminjam telepon. Apa boleh? Tanyaku. Tapi sayangnya kami tidak punya telepon, Neng, jawab si bapak. Sudahlah, kamu menginap saja di sini, ujarnya lagi. Akhirnya dengan berat hati dan diliputi rasa khawatir, aku pun menerima tawaran mereka. Besok paginya aku bangun. Aku lalu berpamitan pada dua suami istri baik hati yang kutaksir usianya sekitar 60 tahunan itu. Dan benar, aku masih harus mencari tukang tambal ban terdekat. Setelahnya aku berencana pulang ke rumah dan memutuskan untuk bolos kuliah hari itu. Aku ingin segera pulang dan bercerita pada ibuku. Sekarang, aku tidak berani berbicara sesumbar dan meledek Amira lagi. Singkat cerita, setelah keluar dan berjalan agak jauh dari areal pemakaman itu, akhirnya aku menemukan tukang tambal ban. Dan sementara si tukang tambal ban memperbaiki motorku, aku duduk di bangku kayu yang tersedia di sana. Neng, dari mana? Oh, kayaknya baru datang dari pemakaman, tanya si tukang tambal ban. Aku yang tadinya hanya menatap ke depan dengan pikiran kosong, sontak langsung tersadar karenanya. Dan tanpa basa-basi aku langsung bercerita kejadian semalam.
Mamang mungkin tidak akan percaya kalau semalam saya bertemu hantu. Setelahnya, meluncurlah ceritaku tentang kejadian mencekam semalam. Aku tidak peduli si tukang tambal ban yang langsung terpaku dan menghentikan pekerjaannya. Dan hingga aku mengakhiri cerita itu tanpa sadar air mataku menetes. Aku menangis. Rasa takut, panik, tidak menyangka dan lega semuanya menyatu. Neng, saya sering dengar kalau ada banyak penampakan dan kejadian-kejadian aneh di sekitar sini. Tapi terdengar si tukang tambal ban menggantungkan kalimatnya. Sementara aku menyeka air mataku dan mengerutkan kening karena penasaran. Tapi kenapa, Mang? Tanyaku. Saya sudah bertahun-tahun tinggal di sini dan tahu dengan pasti kalau di sekitar sini nggak ada rumah yang dihuni sama suami istri dengan ciri-ciri yang Neng ceritakan tadi. Jelasnya. Sontak, aku pun kehilangan kata-kata mendengar penjelasan tukang tambal ban itu. Kini terbayang kembali suami istri yang menolongku tadi malam. Walaupun tidak terlihat menyeramkan dan seperti manusia biasa, namun ternyata mereka adalah hantu. Begitulah. Percaya atau tidak itu adalah hak masing-masing. Namun, alangkah sebaiknya jika kita tetap menghargai keberadaannya. Karena kita tidak pernah tahu jika mereka memang benar-benar ada